Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka untuk hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah, seperti para nabi dan rasul, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadapan para guru mursyid kita, Syekh Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, kita hadir merayakan, memperingati manaqib Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrah. Salam kami untuk pangarsa umi dan seluruh keluarga, juga para wakil talqin, juga para pengurus Yayasan Serba Bakti, khususnya yang baru dilantik tadi, para pemimpin, tokoh-tokoh LDTKN, GMPS dan Ibu Bella, dan ikhwan akhwat yang kami cintai semua. Ayat Quran yang tadi dibacakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang telah mengimani, amanu, mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani Quran, mengimani hari akhirat. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap orang mencermati betul apa yang telah terjadi di masa lalu, ma qaddamat, apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang telah dia perbuat, lighad, untuk hari esoknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia hidup dalam dimensi waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang yang dia harus mencermati, mengevaluasi masa lalunya untuk lighad, untuk masa depannya yang harus dia persiapkan untuk dia jalani. Dalam manqobah yang dibacakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga hidup dalam dimensi waktu yang bahkan lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Setiap datang tahun baru, setiap datang bulan baru, tahun, bulan datang mengucapkan salam, memberitahu kepadaku apa yang bakal terjadi. Jadi beliau memahami, punya pemahaman dimensi waktu yang sangat jauh. Bahkan ketika jasad beliau sudah mati, ruh beliau diangkat, ruh beliau pun tetap mengetahui, bisa mengetahui masa-masa yang akan datang. Apalagi kepada beliau sudah diberikan buku yang sangat panjang, buku yang sangat tebal yang berisi daftar murid-murid beliau sampai kiamat nanti. Berarti wawasan waktu beliau begitu panjang sampai kepada akhir zaman. Dan beliau juga guru bagi manusia dan para jin di muka bumi, sampai-sampai beliau bisa paham murid-muridnya yang ada di barat, murid-muridnya yang ada di timur. Berarti beliau punya wawasan waktu yang begitu panjang sampai hari kiamat. Beliau juga punya wawasan ruang, dimensi ruang. Tidak lagi ada batas barat dan timur. Beliau faham. Nah, sekalian, untuk apa kita berthariqah? Rasulullah SAW pernah mengalami Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Dan kita semua pun ujung-ujungnya, karena memang berasal dari Allah, akan kembali ke Allah.
Kalau Rasulullah SAW sudah sampai ke Sidratil Muntaha, sudah berdialog dengan Allah, sudah mencapai tingkat kesempurnaan, kenapa beliau tidak terus tinggal di sana? Kenapa beliau masih turun lagi ke muka bumi? Padahal setelah Isra Mi'raj beliau turun ke muka bumi, beliau harus menghadapi lagi problem-problem kehidupan di muka bumi. Beliau akan menghadapi boikot, intrik-intrik politik yang penuh kebencian dan permusuhan kepada beliau dan umat Islam. Dengan turun lagi ke muka bumi, beliau harus berhijrah, harus membawa umat dan memulai lembaran baru, membangun kehidupan masyarakat baru. Bahkan untuk itu pun masih harus berperang, menghadapi perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lainnya. Kenapa Rasulullah setelah mencapai puncak kesempurnaan Sidratil Muntaha masih turun ke muka bumi? Karena memang tugas belum selesai. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani sudah tahu, punya wawasan yang jauh panjang sampai ke masa datang. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani punya wawasan yang begitu luas sampai ke barat dan ke timur, ke seluruh permukaan alam. Dan beliau pun sebagai manusia masih menjalankan tugas-tugas kesejarahan. Beliau pernah dalam kehidupan di tempat kelahirannya di daerah Jilan. Jilan itu wilayah Iran, wilayah Persia. Persia itu sekarang menjadi Iran dan Irak. Dulu satu saja, Persia. Dan Persia itu bukan Arab, jauh di utara. Peradabannya bukan Arab. Daerah Jilan itu persis di sebelah selatan Danau Kaspi yang sangat luas. Kalau kita terbang ke Eropa dan sedang bertepatan duduk di dekat jendela sebelah kanan, itu akan kelihatan itu. Danau Kaspi yang begitu luas sehingga seperti laut. Padahal itu danau. Beliau lahir di Jilan dan hidup sebagai manusia biasa, menjadi anak-anak, menjadi remaja. Sampai satu saat beliau pun harus bertugas mencari nafkah. Beliau menggembalakan onta ke gurun pasir. Kenapa menggembala onta ke gurun pasir? Mencari sisa-sisa rumput musim hujan. Bekas-bekas musim hujan biasanya ada sisa-sisa rumput di gurun pasir. Tiba-tiba onta itu menoleh dan berkata, "Hai Abdul Qadir, bukan begini jalan hidupmu. Maksudnya, kamu jangan hidup sekadar hidup seperti orang lain. Ngangon onta, ngangon kambing, sekadar mencari nafkah, mencari rezeki. Hidup ini bukan diisi sekadar untuk hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup." Saya ingat Buya Hamka pun menyampaikan pesan, kalau hidup sekadar untuk hidup, babi di hutan pun tiap hari sibuk mencari kehidupan. Kalau hidup sekadar cari makan, monyet di hutan tiap hari juga sibuk cari makan. Bayangkan, onta menoleh dan berkata begitu, mengingatkan, Abdul Qadir, bukan begini jalan hidupmu. Beliau tersentak, lalu mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Beliau pun pulang, naik ke atas rumahnya. Rumah-rumah di daerah sana itu atapnya datar. Kalau rumah kita ini karena banyak turun hujan, atapnya itu atap pelana, gentengnya miring. Tapi daerah sana jarang sekali hujan, tidak perlu atap yang miring untuk menyalurkan air, atap itu datar. Ketika sedang berada di atap rumahnya, kepada beliau diperlihatkan nun jauh di selatan sana. Rupanya di Arafah saat itu orang sedang berkumpul dalam wukuf. Dan beliau sadar bahwa Islam itu bukan hanya Persia, Islam bukan hanya Arab. Yang datang wukuf di Arafah itu manusia-manusia dari segala penjuru dunia dengan segala ras. Iya, aku hidup bukan hanya untuk menggembala onta. Aku hidup bukan hanya untuk mencari makan. Hidup bukan sekadar untuk hidup. Ada problem kemanusiaan. Umat Islam yang berkumpul dari seluruh dunia, dari segala bangsa, itu harus dibimbing.
Maka dengan kesadaran peran sejarah yang begitu luas, ada tanggung jawab kemanusiaan yang begitu luas. Hidup bukan sekadar untuk hidup dan cari makan. Beliau harus mempersiapkan diri mengemban tugas yang lebih luas. Beliau pamit kepada ibunya untuk meninggalkan Jilan, mencari ilmu, menambah kemampuan, menambah kekuatan. Umur 18 tahun, beliau meninggalkan Jilan menuju Baghdad. Karena waktu itu Baghdad memang adalah pusat peradaban dunia Islam yang sangat maju. Sedang sangat maju. Jangan lupa, beberapa saat sebelum Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir dan kemudian menuju Baghdad, sudah lahir Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir Abu Hamid Al-Ghazali itu lahir tahun berapa? 1065 ya. 1056. Sedangkan Syekh Abdul Qadir lain lahir tahun 1077. Jadi enggak jauh beda. Imam Ghazali pun ke Baghdad. Kemudian Syekh Abdul Qadir pun menyusul ke Baghdad. Imam Ghazali pun mempelajari ilmu yang sangat tinggi. Dan jangan lupa, tiang pokok ilmu Islam adalah syariah. Maka calon-calon ulama sejak kecilnya pun setelah mendalami ilmu-ilmu alat seperti bahasa Arab, nahwu, saraf, badiah, balaghah dan lain-lain, mereka mau tidak mau harus belajar fikih. Bicara soal fikih, mau tidak mau harus naik ke atas qawaidul fikih. Bicara soal qawaidul fikih, mau tidak mau naik lagi ke atas, belajar ilmu-ilmu usuliyahnya, qawaidul usuliyah. Maka begitu yang terjadi pada Imam Ghazali, begitu juga yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka tumbuh sebagai ulama-ulama yang sangat mendalami fikih, mendalami syariah. Dan nanti di pucuk-pucuk, di puncak-puncak pemahaman tentang syariah, mereka mau tidak mau harus mendalami ilmu kalam, usuluddin. Dan begitu sudah masuk ilmu kalam, usuluddin, di situ bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang esensi kehidupan, tentang esensi kehadiran manusia, maka itulah pintu menuju pada tasawuf. Sebelum dikenal sebagai sufi yang sangat terkenal, Imam Ghazali adalah seorang ahli fikih. Maka kita baca Ihya Ulumuddin itu bukan semata-mata buku tasawuf. Sebenarnya itu adalah buku fikih yang dikaji secara sufistik dengan pendekatan ketasawufan. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, setelah berangkat dari Jilan masuk ke Baghdad, beliau dalami ilmu fikih, ilmu syariah. Beliau terus belajar sehingga ilmu sudah menumpuk di dalam dirinya. Sampai satu saat datang perintah kepada beliau, bicaralah, mengajarlah, nasihati orang. Karena masa itu, ya, pergantian abad ke-11 itu adalah puncak-puncak menjelang berakhirnya puncak kejayaan peradaban Islam. Ya. Beliau lahir 1077, ya, dan Imam Ghazali 1056, jadi sudah abad 11. Ya. Dan nanti tahun 1258 Baghdad dihancurkan oleh Mongol dan sejak saat itulah seluruh peradaban Islam hancur. Jadi Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir yang sudah mendalami ilmu syariah, terutama Syekh Abdul Qadir yang ilmunya sudah bertumpuk-tumpuk, beliau terlalu banyak tahu. Sementara masyarakatnya berada di puncak kejayaan peradaban. Orang, suatu bangsa, suatu umat kalau sudah berada dalam puncak kejayaan, perdagangan maju, sains dan teknologi maju, pertanian maju, kehidupan menjadi sangat mudah, menjadi sangat nikmat, kekayaan materi berlimpah, biasanya orang kemudian mengalami kerusakan moral. Hidup hanya mengejar-ngejar kenikmatan lahiriah menjadi sangat hedonistik. Perzinahan, perdustaan, intrik-intrik politik, peperangan. Maka Syekh Abdul Qadir mendapat perintah, ilmumu sudah bertumpuk, bicara, perbaiki akhlak orang. Tapi aku tidak pandai bicara. Apalagi di Baghdad ini banyak ulama-ulama dari Arab dan aku orang Persia, bukan orang Arab, bahasaku tidak fasih.
Sampai kemudian datang Sayyidina Ali. Bayangkan Sayyidina Ali yang sudah mati jasadnya ratusan tahun lalu, datang pada Syekh Abdul Qadir. Buka mulutmu. Dan Sayyidina Ali kemudian melontarkan ludah ke dalam mulut Syekh Abdul Qadir. Ditutupnya mulut itu, ditekannya tenggorokan, sehingga pindahlah kepandaian-kepandaian Sayyidina Ali kepada Syekh Abdul Qadir. Itu hal yang sangat biasa. Ketika murid-murid tarekat sudah sangat tajam, sangat mendalam ilmunya, itu oleh syekh mursyidnya dibuka mulut, dipegang, diludahi, dan ditutup, langsung ditekan tenggorokannya, ludah itu tertelan. Tapi Anda jangan coba-coba lakukan itu kepada murid Anda. Karena Anda bukan wali sufi. Salah-salah infeksinya menular nanti. Ya, ini khusus untuk para ulama sufi. Maka berubahlah Syekh Abdul Qadir yang ilmu syariah, ilmu fikihnya sudah bertumpuk, berubah menjadi fasih dalam bicara, menyampaikan pesan-pesan. Itulah peran sejarah. Itulah peran sejarah. Beliau ditegur oleh unta. Bukan begini jalan hidupmu. Cuma sekadar ngangon-ngangon, cuma sekadar bertani, cuma sekadar bekerja, cuma sekadar berdagang, cuma sekadar mencari rezeki, mencari kehidupan. Bukan. Lalu kepada Syekh Abdul Qadir diperlihatkan orang yang sedang wukuf di Arafah, muncul kesadaran, oh umat Islam itu bukan hanya Jilan. Umat Islam itu dari seluruh dunia, umat Islam itu dari berbagai bangsa. Maka wawasan beliau menjadi wawasan yang global. Hidup bukan sekadar cari makan, tapi ada peran sejarah yang harus dijalani. Lalu beliau hijrah ke Baghdad, perjalanan sampai hampir 1000 kilometer. Dan beliau belajar ilmu, menuntut ilmu syariah. Sampai kemudian ilmu sudah bertumpuk. Kemudian datang tugas. Cukup. Maka di umur 50 beliau mulai menyampaikan pelajaran-pelajaran. Dan setelah itu mulai melanjutkan kehidupan khalwatnya menjadi sufi yang betul-betul waliullah. Sekalian, dari situ saya mau merefleksikan. Untuk apa kita bertarekat? Membersihkan kolbu dan bertobat. Oke, sudah banyak zikir, sudah banyak membersihkan kolbu, sudah banyak bertobat dengan berbagai riadah, dosa sudah diampuni. Terus mau apa? Kalau kolbu sudah bersih, tobat sudah dilakukan, maka kolbu kita sambungkan ke Allah. Bahkan ruh kita mendekat ke Allah, mencapai wusul. Kalau sudah tersambung dengan Allah, terus apa? Kalau sudah kolbu terbersihkan, tersambung ke Allah, bersiap-siaplah untuk menerima dari Allah. Menerima apa? Fuyudur Rabbani, Fuyudur Rahmani. Menerima nur, menerima anwar, al-anwarul qudsiyah. Menerima dari Allah, nurul rahmah, nurul maghfirah, nurul hidayah, nurul barakah. Banyak mendapatkan karamah. Kita dibimbing oleh guru mursyid kita, bersihkan kolbu, sambungkan kolbu ke Allah, dan kita dalam posisi sudah banyak menerima. Banyak di antara kita sudah banyak menerima dari Allah. Terus kalau sudah banyak menerima, mau ngapain? Mau buka praktek jadi dukun? Tidak. Ada peran sejarah yang harus kita jalani. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita jalani. Abah Sepuh membuka pondok pesantren Suryalaya. Tahun berapa pondok pesantren Suryalaya didirikan? 1905. Pergantian abad. Saat itu para penjajah-penjajah Eropa yang menjajah Asia, menjajah Afrika. Inggris banyak menjajah Afrika dan Asia Barat. Belanda menjajah Indonesia. Pada saat itu negara-negara penjajah mulai tersadar. Tidak boleh menjajah orang, memperlakukan orang semata-mata seperti binatang. Orang harus diperlakukan secara manusiawi. Itulah yang dikenal dengan istilah zaman politik etis. Maka mulailah negara penjajah menyekolahkan anak negeri. Inggris membangun sekolah-sekolah di berbagai daerah jajahannya. Belanda meskipun terlambat belakangan mulai membangun sekolah-sekolah di Indonesia. Dan kemudian bangsa Indonesia mulai terdidik, mulai sekolah, mulai sadar untuk berorganisasi. Maka 1905 berdirilah Serikat Dagang Islam.
1911 berdirilah Syarikat Islam, 1912 berdirilah Muhammadiyah, 1926 berdirilah Masyumi. Kesadaran pendidikan, kesadaran untuk berorganisasi mulai muncul. Bersamaan dengan itu juga seorang wali mursyid, seorang sufi mendirikan pesantren Suryalaya tahun 1905. Artinya beliau sangat sadar pendidikan, kaderisasi, bahwa calon-calon pemimpin masa depan tidak sekadar ditunggu, tapi harus dipersiapkan. Maka Abah Sepuh membangun lembaga pendidikan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa datang. Pemimpin yang bukan hanya sibuk mencari makan untuk dirinya sendiri, tapi pemimpin yang akan memimpin orang banyak, membangun sejarah, karena ada tanggung jawab sosial. Dan ternyata tidak lama setelah 1905, Indonesia pun merdeka, 1945. Tetapi begitu Indonesia merdeka, tahun 45, kita masih diserbu oleh sekutu, sampai tahun 49, ya. Tahun 1950 kita baru betul-betul terbebas dari sekutu. Tetapi kemudian setelah musuh dari luar angkat kaki, kita sendiri yang ribut di dalam negeri. Tahun 50 itu penuh dengan keributan dalam negeri. Sampai kemudian dimusyawarahkan untuk dicari jalan keluar, dilakukanlah pemilu yang pertama tahun 1955. Tetapi menjelang 1955, dari 50 sampai 55, penuh dengan keributan dalam negeri. Penjajah dari luar sudah keluar, dan kita yang saling ribut di dalam. Masa-masa itu muncul pemberontakan PRRI, muncul pemberontakan Permesta, muncul pemberontakan DITII, muncul berbagai macam pemberontakan. Padahal kita baru saja bersatu setelah dihapuskannya Republik Indonesia Serikat. Dan jangan lupa tahun-tahun 50-an itu pula mulai bangkit kembali ideologi komunisme. Ideologi komunisme yang dibawa oleh orang Belanda tahun 1914. Tahun 48 berontak dia. Di Jawa Barat memberontak tahun sebelum tahun 1920. Di Jawa Timur 1948. Tahun 50-an mempersiapkan diri, dan tahun 55 Partai Komunis menang dalam jumlah yang sangat besar. Itu hanya saja diimbangi oleh Partai NU dan Masyumi waktu itu. Kalau tidak ada NU Masyumi, komunis sudah berkuasa. Tetapi setelah pemilu tahun 55 yang penuh dengan intrik-intrik politik itu, sudah terbentuk DPR, bahasa kita DPR, dulu namanya konstituante, tahun 55. Tapi tahun 55 sampai tahun 59, konstituante pun belum bisa menghasilkan kesepakatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Sehingga akhirnya Soekarno tahun 59 mengeluarkan dekret 5 Juli. Dan Soekarno mencoba menyatukan kekuatan nasionalis sekuler, kekuatan komunis, kekuatan Islam, digabung jadi satu. Itu namanya Nasakom. Nasionalisme, agama, komunisme. Kenapa digabung begitu? Karena tiga kekuatan ini gak bisa mencapai kesepakatan. Pemilu 55, 56 keluarlah tanbih. Jadi harus kita pahami, ya. Tanbih itu tadi dibacakan, ya. Kajembaran Rahmatiyah tanggal berapa? 13 Februari tahun 1956. Jadi keluarnya tanbih itu dalam keadaan negara sedang kisruh. Nah, itu situasi politik sedang penuh ketidakpastian. Ideologi komunisme sedang bangkit. Muncul pemberontakan-pemberontakan, PRRI, Permesta, DITII tahun 50-an. Sudah pemilu pun tahun 55, nggak jalan juga, macet. Sampai akhirnya oleh Soekarno gabung jadi satu, nasionalisme, agama, komunisme. 56 keluar tanbih. Jadi tanbih itu tidak lepas dari konteks politik. Sebagaimana dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke Baghdad, Imam Ghazali datang ke Baghdad, dan belakangan Ibnu Arabi pun dari Andalusia datang juga ke wilayah itu. Karena memang sedang penuh intrik-intrik politik. Saat itu dunia Islam sedang akan diserbu oleh Crusader, tentara-tentara Kristen dari Eropa yang bergabung dengan Vatikan
berpusat di Roma, yang bergabung dengan kelompok Kristen Ortodoks yang ada di Yunani, yang bergabung dengan kelompok-kelompok Nasrani radikalis yang dikenal dengan nama Templar. 4 kekuatan Kristen dari barat sedang bersiap menyerbu Baghdad, menyerbu dinasti Abbasiyah. Itu dari barat, dan dari timur kekuatan Mongol pun akan menyerbu juga. Dalam situasi seperti itulah muncul ulama-ulama sufi di Baghdad, mempersiapkan umat menghadapi kekisruhan, menghadapi pergolakan besar. Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Ibnu Arabi mempersiapkan itu. Nah, jadi peran para sufi tidak lepas dari gejolak-gejolak sosial, ekonomi, dan politik dengan mempersiapkan umat. Apa yang dipersiapkan? Iman. Apa yang dipersiapkan? Akhlak. Apa yang dipersiapkan? Kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Ilmu, ibadah yang memperkokoh iman, akhlak yang menjadi landasan perilaku sosial. Itu. Apa yang dilakukan oleh Abah Sepuh, oleh Abah Anom, tidak lepas dari gejolak-gejolak sosial politik. Dibangunnya pesantren Suryalaya tahun 1905, karena waktu itu sedang terjadi peralihan politik etis. Sedang berkembang sekolah-sekolah dan ormas-ormas Islam. Kenapa dikeluarkan tanbih tahun 56? Tidak lepas dari gejolak politik tahun 50-an sampai tahun 59. Dan akhirnya datanglah Orde Baru, Pak Harto. Dan kenapa kemudian Pak Harto menempatkan Abah Anom sebagai sesepuh Golkar? Ada permainan, ada peran politik yang Abah Anom lakukan, meskipun bukan politik tingkat bawah. Bukan politik yang dilakukan seperti para buzzer sekarang, melontarkan berbagai macam fitnah dan keresahan, tetapi belum menjadi penasehat dari kepala negara ini. Orde Baru yang bertumbuh pada Golkar, Abah Anom sesepuh Golkar. Abah Anom mengawal negeri ini, menjaga supaya negeri ini stabil, utuh dalam persatuan. Dan tugas beliau di muka bumi sudah selesai, lalu ditinggalkan kita. Bukan ditinggalkan lepas sama sekali. Dari alam barzah beliau tetap menjalankan kemursidan barzakhi, tetap memimpin, membimbing kita. Tapi peran di muka bumi gantian, sekarang giliran kalian memainkan sejarah. So sekalian, saya berjanji pada diri saya untuk tidak lebih dari 40 menit bicara ini. Dan rasanya masih ada 10 menit, 12 menit. Apa yang sekarang kita hadapi? Nah, ini saya mau bicara pada tanggung jawab sosial kita. Mohon maaf, saya bicara angka. Kadang-kadang orang tidak suka dengan angka-angka. Selama 2 juta tahun manusia hadir di muka bumi, pertumbuhannya pelan, tidak banyak pertumbuhannya itu. Karena masih banyak binatang buas. Manusia masih banyak dimakan oleh binatang buas, belum bisa menciptakan senjata-senjata membela diri. Karena masih banyak wabah penyakit, banyak manusia yang terkena penyakit, ilmu kedokteran belum maju. Maka pertumbuhan manusia selama 2 juta tahun itu seperti landai saja. Di masa Nabi hidup tahun 610 sampai 632, itu saat kenabian, penduduk dunia tidak lebih dari 250 juta sedunia. Dan ketika Nabi wafat, umat Islam itu hanya berkisar 150 ribu, tidak banyak. Pertama kali manusia mencapai jumlah 1 miliar tahun 1804. Pertama kali manusia mencapai jumlah 1 miliar di muka bumi 1804. Tapi setelah itu dia mencapai bertambah 1 miliar lagi dalam waktu 123 tahun, 1927. Penduduk manusia di muka bumi jadi 2 miliar. Dan sekarang penduduk manusia di muka bumi 8 miliar. Sejak tahun 1927 grafik itu naik. Tiap 14 tahun, tiap 12 atau 13 tahun penduduk manusia di muka bumi tambah 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kemerdekaan Indonesia tahun 45, penduduk Indonesia cuma 66 juta, dan sekarang sudah hampir 280 juta. Ketika tanbih keluar tahun 56, penduduk manusia Indonesia itu tidak lebih dari 85 juta. Sekarang 280 juta, hampir.
Dan 2030 besok, tidak lama lagi, penduduk Indonesia akan 300 juta. Itu sudah diingat-ingatkan oleh Presiden Jokowi. Kita akan memasuki penduduk 300 juta. Pertanyaannya, kalau penduduk Indonesia sudah 300 juta, berarti 300 mulut yang harus dikasih makan. Ya, 300 juta mulut yang harus dikasih makan. 600 juta kaki yang harus diberi sandal sepatu. 300 juta badan yang memerlukan perumahan, sarana pendidikan dan kesehatan. Penduduk melonjak begitu pesat. Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang TKN menghadapi penduduk yang melesat tinggi ini? Cuma sibuk masing-masing mencari hidup untuk dirinya sendiri? Masing-masing sibuk menyelamatkan diri sendiri? Mana tanggung jawab sosial? Mana tanggung jawab terhadap nasib umat? Bayangkan, dari penduduk yang cuma 66 juta, sekarang sudah hampir 300 juta. Jangan main-main. Oleh sebab itu sekarang, tahun 95, pertama saya datang ke Suryalaya ini. Sejak dari Pamoyanan sampai ke sini, jalan sepi, kiri kanan masih banyak kebun-kebun. Udara masih segar, terasa dingin sekali. Sekarang dari Pamoyanan ke sini, boleh dibilang nggak bisa lagi lihat kebun-kebun itu. Kiri kanan sudah padat rumah. Dan udara panas, tidak lagi dingin seperti tahun 95 dulu. Ya, ini kita akan menghadapi dengan penduduk menjadi 8 juta, penduduk Indonesia menjadi 300 juta. Sekjen PBB sudah mengingatkan, hati-hati, sebentar lagi kita akan menghadapi kesulitan pangan. Saya masih ada pidato-pidato Presiden Jokowi di beberapa tempat mengingatkan, hati-hati, sebentar lagi kita akan menghadapi krisis pangan. Kenapa begitu? Karena semakin sedikit orang yang mau bertani. Nah, itu fakta pertama, pertumbuhan penduduk yang melesat begitu tinggi. Yang kedua, fakta yang perlu kita hadapi. Tahun 1980, orang-orang Indonesia yang tinggal di pedesaan 80%. Berarti yang tinggal di perkotaan sedikit, cuma 20%. 20% orang-orang Indonesia yang tinggal di kota, kebanyakan di desa. 30 tahun kemudian, tahun 2010, kita lakukan sensus. Ternyata orang-orang Indonesia yang tinggal di kota dari 20% naik menjadi 53%. Dalam waktu 30 tahun terjadi pergeseran, orang dari desa masuk ke kota. Separuh orang Indonesia tinggal di kota. Padahal sebelumnya yang tinggal di kota cuma 1/5, 20%. 2020 kemarin awal COVID, kita pun selenggarakan sensus penduduk nasional. Ternyata penduduk Indonesia yang tinggal di kota-kota itu sudah mencapai 63%. Sekarang ini 2/3 orang Indonesia tinggal di kota, 1/3 tinggal di pedesaan. Artinya semakin sedikit yang ngurusin pertanian. Wahai orang-orang kota, Anda boleh hebat dalam bidang industri, manufacturing, Anda boleh hebat dalam bidang IT. Tapi kalau perang Anda tidak punya makanan karena tidak ada yang bertani, mau menang pakai apa? Nah, ini tantangan urbanisasi, orang bergeser semua ke kota-kota besar. Maka semakin sedikit orang yang mau bertani. Meskipun sedikit yang perbandingannya yang di desa lebih sedikit dari yang di kota, tapi yang di desa ini pun jumlahnya tumbuh juga sebenarnya, tumbuh banyak juga. Akibatnya petani-petani di pedesaan, tanahnya harus dibagi-bagikan kepada anak-anaknya untuk bikin rumah. Anak bagi-bagikan lahannya kepada cucu. Maka para petani kita lahannya semakin kecil. Rata-rata petani di Indonesia cuma punya lahan sekitar 2000 meter. Kalau sawah 2000 meter, biaya pupuknya mahal, biaya bibitnya mahal, biaya pestisidanya mahal, ngurusin bertani 4 bulan, begitu dijual setelah 4 bulan, harganya pun jatuh, ditekan oleh para tengkulak. Ngapain bertani? Sudah bibit mahal, pupuk mahal, pestisida mahal, kerjanya 4 bulan, sekali panen, hasil jualnya tidak seberapa. Maka anak-anak muda di desa tidak mau bertani, lari ke kota. Di kota bisa kerja di pabrik.
Kerja di pabrik-pabrik, upahnya pakai UMR. Dibayar tiap minggu pun boleh. Dan setelah 4 bulan dapat upah UMR. Upah UMR kerja di pabrik di kota 4 bulan masih lebih besar daripada jadi petani di desa yang cuma menggarap tanah 2000 meter. Maka makin banyak anak muda lari ke kota meninggalkan pertanian. Jadi jangan main-main, kita akan menghadapi ancaman krisis pangan. Hal yang kedua yang perlu dicermati, masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Beberapa hari lalu koran Kompas menyampaikan, dulu kalaulah gaji anak-anak lulusan SMA sekian, gaji para sarjana sekian, tapi sekarang memang gaji-gaji sarjana meningkat, tetapi peningkatannya tidak curam. Sedangkan lulusan SMA meningkat gajinya itu lebih tinggi. Akibatnya sekarang antara sarjana dengan SMA gajinya tidak berbeda jauh. Silakan sekolah jadi sarjana S1, S2, S3, tapi begitu sudah dapat gelar, begitu mau kerja, Anda hanya akan dianggap sama dengan lulusan SMA. Dan itu sudah terjadi sekarang. Dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang kemarin disebut Omnibus Law, saya sudah pelajari peraturan-peraturan ketenaga kerjaan itu. Sekarang perusahaan menerima pegawai tidak perlu lagi memikirkan ijazah. Karena ini S1 harus kasih jabatan ini, karena ini S2 kasih jabatan ini, karena S3 kasih jabatan. Tidak. Ijazah tidak diperhitungkan lagi. Yang diterima orang menjadi pekerja, ini ada pekerjaan. Anda bisa nggak mengerjakan ini? Nggak peduli S1, S2, S3, SMP, kalau Anda bisa kerjakan, Anda dapat gajinya sekian. Dan itu sudah terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Oracle, Google, dan lain-lain. Maka perusahaan besar itu sekarang menerima karyawan tidak melihat latar belakang ijazah. Ini ada pekerjaan, Anda dites. Bisa melakukannya, masuk. Semakin berat sekarang ini. Maka pengangguran pun semakin meningkat. Semakin meningkat. Nah, saudara sekalian, sesuai janji saya, tidak lebih dari 40 menit, saya mau akhiri sampai di sini. Jadi, penduduk yang menjulang tinggi, urbanisasi, orang pada lari ke kota, pertanian ditinggal, maka kita akan menghadapi krisis pangan, sementara pendidikan pun tidak mampu memberikan keahlian yang cukup untuk menghadapi kehidupan. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh murid-murid Abah Anom. Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali menghadapi zaman ketika umat Islam akan diserbu oleh Barat, oleh kekuatan Crusader, oleh kekuatan Katolik Roma, oleh kekuatan Yunani Ortodok, oleh kekuatan Templar. Para sufi itu mempersiapkan umat untuk menghadapi serbuan Mongol. Abah Anom, Abah Sepuh menyiapkan pondok pesantren, lembaga pendidikan yang modern untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Dan Abah Anom memimpin bagaimana menjadi sufi, menjadi orang tarekat, menghadapi pembangunan setelah melewati masa-masa intrik-intrik politik, menghadapi komunisme yang merajalela. Itu mereka sudah menjalankan peran. Sekarang apa peran kita menghadapi tantangan ini? Pertumbuhan penduduk yang menjulang tinggi, krisis pangan, pendidikan yang tidak memadai memberikan keahlian untuk kehidupan bagi anak-anak kita. Dan ini yang harus dihadapi oleh pengurus Yayasan Serba Bakti yang baru dilantik. Ini yang harus dihadapi oleh para pengurus LDTKN. Tidak cukup kita hanya sekadar amaliyah penting untuk membentuk karakter. Tetapi kalau hanya untuk mengejar-ngejar riyadhah saja, amaliyah saja, tanpa ada langkah-langkah yang nyata membangun ekonomi, membangun sosial dan peradaban, bukan mustahil kita akan tenggelam. Bagaimanapun kadal fakru ayyakuna kufran. Kemiskinan itu sangat mudah menjebak orang menjadi kufur. Hati-hati. Semoga Allah selamatkan kita semua. Semoga dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, semoga dengan para mursyid yang sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah, kita terus terbimbing dan selamat sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberikan barakah untuk saya dan anda semua. Astaghfirullahaladzim, nastaghfiruka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah, ighfir lana dhunubana wali walidina walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana anzilna
Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.